Assalamualaikum, selamat datang di channel ini. Di sini, kamu akan menemukan kisah-kisah penuh makna yang membisikkan rindu, menyentuh hati, dan mengajak kita merenung lebih dalam tentang cinta, takdir, dan keikhlasan. Kali ini, kita akan menyelami sebuah cerita berjudul Peluk Rindu dari Masjidil Haram. Sebuah kisah fiktif yang dibalut seperti nyata, tentang seorang anak yang mencari jejak ayahnya, tentang cinta yang tak pernah padam di antara dua tanah suci, dan tentang rindu yang tak hanya sekadar perasaan, tapi menjadi jalan pulang menuju Allah. Siapkan hati, tenangkan pikiran, dan izinkan kisah ini mengetuk ruang terdalam dalam dirimu. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan turun perlahan sore itu, membasahi halaman rumah kecil di pinggir desa. Pepohonan di sekitar tampak seperti melantunkan tasbih. Daun-daunnya bergoyang pelan diterpa angin. Di beranda rumah, Alia duduk bersimpuh sambil memandangi langit. Tangannya memegang mushaf, namun pikirannya melayang jauh. Di dalam rumah, suara anak-anak mengaji terdengar sayup. Rumah singgah peninggalan orang tuanya sudah lama menjadi tempat pengasuhan anak-anak yatim. Alia merawat mereka dengan cinta, meski hatinya sesekali tergerus sepi. Usianya sudah 24 tahun. Banyak yang memintanya menikah, tapi entah kenapa, hatinya belum juga luluh. Sore itu, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Nomor luar negeri. Alia ragu untuk menjawab. Tapi setelah beberapa detik, ia menggeser tombol hijau. Assalamualaikum, ini Alia. Suara berat namun lembut terdengar di ujung sana. Waalaikumsalam. Betul, ini Alia. Alhamdulillah, saya Ibrahim, paman dari almarhum ayahmu. Sekarang tinggal di Mekah. Alia terdiam. Ia nyaris lupa akan nama itu. Ibunya pernah bercerita bahwa ayahnya memiliki kerabat jauh yang berhijrah ke tanah suci puluhan tahun silam. Tapi sejak kecil, Alia tak pernah bertemu atau mendengar kabarnya lagi. Saya ingin mengundangmu ke Mekah. Ada amanah dari keluarga ayahmu yang harus kamu jaga. Amanah apa, Paman? Akan saya jelaskan nanti. Yang jelas, ini tentang warisan rindu yang ditanam ayahmu di tanah suci. Sesuatu yang seharusnya kamu lihat sendiri. Hening, hanya suara rintik hujan dan degup jantung Alia yang terdengar. Sejak kecil, hatinya memang sering bergetar tiap kali mendengar nama Masjidil Haram. Ia sering bermimpi berada di sana, berdiri di antara jutaan manusia, menangis di depan Ka'bah. Tapi itu hanya mimpi. Ia tak pernah berpikir bisa benar-benar sampai ke sana. Apakah saya boleh tahu, mengapa saya dipanggil sekarang? Karena waktunya sudah tiba. Dan karena hanya kamu yang bisa mengembalikan sesuatu yang hilang. Alia menggenggam ponselnya lebih erat. Kata-kata Paman Ibrahim menggantung, seperti pintu yang baru setengah terbuka. Hatinya mulai diliputi tanda tanya. Apa yang hilang? Apa yang harus ia kembalikan? Sore itu berubah menjadi malam. Dan malam itu berubah menjadi langkah awal dari sebuah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah salat Isya, Alia mengambil wudhu lagi. Ia mengenakan mukena putih kesayangan ibunya. Lalu menengadahkan tangan. Allah, jika ini panggilan dari MU, jangan biarkan aku ragu. Di sepertiga malam, mimpi itu datang lagi. Ia berada di pelataran Ka'bah. Tapi kali ini, ada sosok lelaki yang berdiri di sisinya. Wajahnya tak jelas, tapi terasa hangat. Lelaki itu menoleh dan tersenyum. Alia, waktunya pulang. Pesawat mendarat perlahan di Bandara King Abdulaziz. Jantung Alia berdetak lebih cepat. Ia memeluk ransel kecil di pangkuannya, seperti memeluk seluruh rasa takut dan harap yang bercampur di dadanya. Perjalanan panjang dari desa ke tanah suci telah membawanya ke tempat yang selama ini hanya hadir dalam doanya. Langkah pertamanya keluar dari pintu pesawat terasa berat. Udara panas gurun menyambut kulit wajahnya. Namun di balik terik itu, ada hawa lain yang tak bisa dijelaskan.
Seperti ada panggilan yang lembut tapi dalam, menelusup ke relung hati paling sepi. Di ruang tunggu, seorang pria tua berjubah putih berdiri sambil membawa papan kecil bertuliskan namanya. Alia mengenali wajah itu dari foto lama di album ibunya, Paman Ibrahim. Matanya sendu, namun senyumnya menyiratkan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidup Alia. "Selamat datang, Nak. Kamu telah menjawab panggilan yang tak semua orang mampu dengar." Mereka naik taksi menuju sebuah kawasan tak jauh dari Masjidil Haram. Sepanjang jalan, Alia nyaris tak berkata-kata. Matanya menangkap wajah-wajah dari berbagai bangsa. Semua menuju satu arah, satu kiblat, satu tujuan. Sesampainya di rumah sederhana berlantai 2, Paman Ibrahim menunjukkan ruang kecil di belakang bangunan utama. Disitulah perpustakaan yang dimaksud. Ruangan itu dipenuhi debu, rak kayu tua, dan buku-buku yang warnanya telah memudar. "Ini wakaf dari ayahmu. Ia ingin tempat ini menjadi rumah ilmu untuk siapapun yang datang dengan niat suci." Alia mendekati salah satu rak, menyentuh jilid kitab kuning yang nyaris robek di tepinya. Ada tulisan tangan ayahnya di halaman pertama. Ia menahan napas. Rasanya seperti disentuh kembali oleh cinta yang telah lama pergi. Hari-hari berikutnya diisi dengan membersihkan dan menyusun ulang perpustakaan itu. Alia mulai menata kitab, menyortir naskah tua, bahkan menemukan tulisan-tulisan berbahasa Jawa Pegon yang mengingatkannya pada pondok di desanya dulu. Di sela-sela pekerjaannya, ia membuat jurnal kecil berwarna coklat. Ia menulis di sana setiap malam. Bukan sekadar catatan perjalanan, tapi juga isi hatinya. Ia memberi judul di halaman pertama, "Catatan Rindu dari Masjidil Haram." Pada hari ke-7, setelah salat subuh, Paman Ibrahim membawanya ke pelataran Masjidil Haram. Mereka masuk dari sisi selatan, di antara lautan manusia yang bergerak dalam diam. Alia tak sempat berkata apapun saat pertama kali melihat Ka'bah. Tangisnya pecah. Ia tak tahu dari mana datangnya air mata itu. Seolah semua luka, semua sepi, dan semua rindu bertemu di satu titik dan luruh di sana. "Rindu yang paling suci adalah rindu yang membawa kita kembali pada Allah," bisik Paman Ibrahim di telinganya. Di saat itu, di tengah hiruk pikuk yang senyap, Alia tahu dirinya tak lagi sama. Ia sedang pulang, bukan ke tempat, tapi ke tujuan yang selama ini tersembunyi di dalam doanya. Namun ia tak tahu bahwa rindu yang baru saja dipeluk masih akan diuji dengan rahasia yang belum terbuka. Hari-hari Alia di Tanah Suci terasa seperti mimpi yang lambat tapi tak ingin usai. Setiap pagi ia menyapu perpustakaan kecil itu. Setiap malam ia menuliskan isi hatinya dalam jurnal. Namun suatu sore, segalanya berubah. Ia sedang membersihkan rak paling pojok, tempat kitab-kitab tebal dan rapuh tersusun acak. Tiba-tiba sebuah buku jatuh dari atas, membuka sendiri di tengah halaman. Di sana, selip selembar kertas yang warnanya sudah kecoklatan, terlipat rapi. Alia mengambilnya dengan hati-hati. Tangannya sedikit gemetar saat membuka lipatannya. Tulisan tangan di kertas itu begitu dikenalnya. Itu tulisan ayahnya. Ia membaca perlahan, dengan hati yang serasa diremas. "Untuk putriku, jika suatu hari kau menemukan ini, maka ketahuilah, aku pernah meninggalkan sesuatu yang tak sempat kusampaikan. Di antara langit Mekah dan bumi tempatmu lahir, aku telah menyembunyikan satu rahasia, sebuah janji yang belum kutepati. Dan mungkin, hanya engkau yang bisa membawanya kembali." Alia menutup surat itu dengan napas yang tertahan. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Apa janji yang dimaksud? Mengapa disembunyikan? Dan mengapa harus dirinya? Sore itu, ia menunjukkan surat itu pada Paman Ibrahim. Lelaki tua itu membaca dengan tenang, tapi wajahnya berubah murung. "Dulu, ayahmu pernah bercerita, sebelum ia wafat, ia menitipkan sesuatu kepada seorang sahabatnya. Tapi hingga akhir hayat, ia tak pernah menyebut siapa orang itu. Ia bilang, jika Allah menghendaki, anaknya yang akan menemukan." "Apa itu? Sesuatu yang ia titipkan?" tanya Alia lirih. Paman Ibrahim menatap jauh ke arah Masjidil Haram. "Sebuah risalah.
Tulisan tangan ayahmu tentang perjalanan hijrahnya ke Mekah. Tapi bukan sembarang catatan. Ada kisah tentang seseorang yang ingin ia temui kembali. Alia merasa semakin tak mengerti. Namun hatinya justru makin terpanggil. Malam itu, ia kembali membuka kitab-kitab tua, mencari petunjuk lain. Di sela halaman sebuah buku tafsir, ia menemukan potongan kain kecil yang disulam dengan benang perak. Ada satu kata dalam bahasa Arab, Al-Mahfudzah. Ia mencari artinya. Dan Paman Ibrahim menjelaskan, itu nama perempuan yang pernah tinggal di sini, dahulu. Seorang penulis dari Indonesia. Tapi sejak 20 tahun lalu, ia menghilang. Apa mungkin, dia yang disebut dalam surat ayahku? Paman Ibrahim mengangguk perlahan. Bisa jadi. Petunjuk demi petunjuk mulai bermunculan. Namun semua masih tampak kabur. Alia merasa seperti sedang membuka tabir mimpi yang ditulis dengan huruf samar. Dan ia tahu, jalan ini belum selesai. Namun malam itu, saat membuka pintu perpustakaan untuk keluar, ia melihat selembar kertas baru yang terselip di celah pintu. Tulisan tangan yang berbeda. Hanya satu kalimat. Kamu sedang membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh surat ayahnya, nama Al-Mahfudzah, dan kertas misterius yang mengandung peringatan. Ia duduk di tepi jendela kamar, memandangi cahaya Masjidil Haram yang berpendar seperti lautan zikir yang tak pernah padam. Siapa yang menyelipkan surat itu? Mengapa ada yang ingin ia berhenti? Pagi harinya, Alia memutuskan mencari jejak Al-Mahfudzah. Ia mendatangi seorang tetua yang biasa duduk di dekat pelataran masjid, yang konon mengenal banyak orang lama di kota suci itu. Lelaki itu, yang dipanggil Abu Khalid, menatapnya tajam saat mendengar nama itu disebut. Sudah lama sekali tak ada yang menyebut nama itu, ucapnya. Al-Mahfudzah bukan hanya penulis. Ia dikenal punya buku harian yang tidak boleh dibaca sembarang orang. Karena di dalamnya, katanya, tersimpan rahasia masa lalu beberapa orang penting. Alia terdiam. Hatinya makin penasaran. Abu Khalid menyebutkan satu tempat terakhir yang pernah disinggahi Al-Mahfudzah sebelum ia menghilang. Sebuah lorong sempit di daerah Ajiat Lama, tempat bangunan tua berdiri di antara modernitas kota yang semakin tumbuh. Lorong itu seperti ruang waktu yang tertinggal. Dengan napas tak menentu, Alia menyusuri lorong itu sendirian. Ia menyusuri dinding batu yang dingin, dan langit-langit sempit yang menggelapkan siang. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah rumah kayu yang nyaris runtuh. Tak ada siapapun di sekitar sana, tapi pagar tuanya masih berdiri. Alia mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia dorong pelan, dan pintunya bergeser perlahan, mengeluarkan derit panjang seperti suara yang tercekik. Di dalamnya gelap. Debu tebal dan aroma kayu tua menyergap hidungnya. Tapi di satu sudut, ia melihat meja kayu dengan laci yang terbuka sedikit. Alia berjalan pelan. Jantungnya berdetak di tenggorokan. Saat ia menarik laci itu, ada secarik foto hitam putih. Seorang perempuan berhijab duduk di depan rak buku. Di belakangnya, ada seseorang berdiri setengah terlihat. Lelaki itu sangat mirip ayahnya. Tangannya bergetar saat membalik foto itu. Ada tulisan samar di belakangnya. Untuk seseorang yang pernah berjanji menunggu di balik Ka'bah. Alia menutup matanya. Semua rasa tiba-tiba menyerbu dalam satu waktu. Ayahnya pernah mencintai perempuan ini. Mungkin pernah berjanji. Dan janji itu belum selesai. Namun sebelum ia sempat keluar dari rumah tua itu, suara langkah kaki terdengar di luar. Buru-buru Alia menyimpan foto itu ke dalam saku dan mengintip dari celah jendela. Seorang laki-laki berjubah abu-abu berdiri di depan pagar. Ia tidak masuk, tapi menaruh sesuatu di lantai depan rumah. Lalu pergi, tanpa menoleh sedikit pun. Alia menunggu beberapa saat sebelum keluar. Di lantai, ada sebuah amplop, tanpa nama, tanpa segel. Ia membukanya dengan tangan dingin. Di dalamnya, hanya ada satu potongan kertas yang robek di pinggirnya, bertuliskan, "Jika kau mencintai kebenaran, jangan lanjutkan. Jika kau mencintai ayahmu, kembalilah."
Alia kembali ke penginapan malam itu dengan langkah berat. Di satu sisi, ia merasa makin dekat pada rahasia yang ditinggalkan ayahnya. Di sisi lain, semakin jelas bahwa ada yang ingin mencegahnya. Tapi siapa? Dan kenapa? Ia duduk di sudut kamar dengan foto dan surat di tangannya. Ia bolak-balik potongan kertas itu, berharap ada petunjuk tersembunyi. Tapi tak ada. Hanya satu kata yang terus terngiang di kepalanya. Kembali. Namun Alia tahu, rindu yang mengikatnya dengan rahasia ini sudah tak bisa ditarik mundur. Keesokan paginya, ia kembali menemui Paman Ibrahim di perpustakaan. Lelaki tua itu memandangi foto yang ditemukan Alia dengan mata berkaca-kaca. Tangannya mengusap pelan sisi foto yang memperlihatkan sosok ayah Alia. "Ini bukan hanya tentang cinta," ujar Paman Ibrahim. "Ini tentang amanah yang tak sempat diselesaikan. Ayahmu dulu pernah bilang, ada sesuatu yang ia kubur, sesuatu yang penting, dan tempatnya di bawah mihrab lama masjid tua." Alia menatapnya dalam diam. "Masjid tua itu sudah tak dipakai," lanjut Paman Ibrahim. "Letaknya di pinggiran kota. Dulu sering jadi tempat menulis dan menyendiri Al-Mahfudzah. Mereka sering bertemu di sana, saling membaca tulisan. Hingga suatu hari, Al-Mahfudzah menghilang. Dan ayahmu tak pernah menceritakan akhir dari kisah itu." Alia meminta Paman Ibrahim untuk mengantarnya. Petang itu, mereka berdua tiba di masjid kecil yang sepi dan berdebu. Bangunannya masih berdiri, tapi kusam dan sunyi, seolah menyimpan waktu yang terhenti. Di dalamnya, aroma tanah dan sajadah lama menyatu dengan hawa petang yang makin dingin. Alia mendekati mihrab tua yang penuh retakan. Ia menyentuh dinding di bawahnya, mencari celah, dan menemukan satu batu yang tampak berbeda dari yang lain. Dengan bantuan pahat kecil yang dibawa Paman Ibrahim, mereka mengangkat batu itu. Di bawahnya, tanah yang menggembur tampak seperti pernah digali. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terbungkus kain hitam. Alia membukanya perlahan. Di dalamnya, ada dua benda. Sebuah buku bersampul kulit coklat tua, dan sebuah kalung emas yang menggantungkan kunci kecil di ujungnya. Ia membuka buku itu. Tulisan tangan ayahnya memenuhi setiap halaman. Tentang perjalanannya ke Mekah. Tentang pertemuannya dengan Al-Mahfudzah. Tentang percakapan mereka di bawah langit malam, di dekat Ka'bah, saat manusia bersujud tanpa suara. Tentang sebuah janji. Tapi halaman terakhir terhenti. Kalimatnya tak selesai. Hanya sampai, "Jika suatu hari anakku menemukan ini, maka ia berhak tahu bahwa cinta sejati." Dan tinta berhenti di situ. Alia menahan napas. Ia tahu, cerita ini belum selesai. Tapi hatinya seperti disentuh oleh sepotong kasih sayang yang hidup kembali. Sebuah kalung, sebuah buku, sebuah janji. Namun tiba-tiba, dari jendela belakang masjid, terdengar suara kayu berderak. Seperti seseorang menginjak papan lantai. Alia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Paman Ibrahim menegaskan, "Kita harus pergi, sekarang." Dengan langkah tergesa, mereka keluar dari masjid tua. Tapi di depan pintu pagar, seseorang telah berdiri menunggu. Lelaki berjubah abu-abu yang pernah meninggalkan surat di rumah Al-Mahfudzah. Dan kini ia berbicara. "Aku datang, karena janji itu bukan hanya milik ayahmu, tapi juga milik seseorang yang sampai hari ini masih menunggu." Lelaki berjubah abu-abu itu menunduk dalam. Wajahnya sebagian tertutup sorban. Suaranya berat, namun tenang. Seolah menyimpan sesuatu yang terlalu lama dipendam dalam diam. "Aku murid terakhir Al-Mahfudzah," katanya. "Namaku Ayub. Aku tahu siapa ayahmu, dan aku tahu mengapa dia tak pernah bisa kembali pada Al-Mahfudzah." Alia dan Paman Ibrahim saling pandang. Hening menggelayuti udara. Hanya suara burung petang yang sesekali terdengar dari kejauhan. Ayub menatap langit, lalu duduk di pelataran masjid tua itu. Al-Mahfudzah pernah berkata, "Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menjaga dari kejauhan, bahkan ketika dunia melupakan."
Ia menunggu ayahmu di bawah langit Masjidil Haram. Tapi ayahmu pergi tanpa pamit. Karena ada dua pilihan yang bertabrakan. Antara cinta pada perempuan, atau cinta pada Allah dan tugasnya sebagai jurnalis kebenaran. Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan. Ayahmu sedang menyelidiki sesuatu yang besar waktu itu. Tentang penyalahgunaan dana wakaf oleh beberapa pejabat. Al-Mahfudzah membantunya, menuliskan data-data rahasia dalam catatan yang disamarkan seperti puisi. Tapi semakin dekat mereka pada kebenaran, semakin besar bahaya yang mengintai. Alia mengepalkan tangannya. Ayub membuka secari kertas dari dalam jubahnya. Ini salinan salah satu puisi terakhir Al-Mahfudzah. Disembunyikan dalam bentuk sajak. Tapi kalau dibaca dengan mata seorang wartawan, semuanya adalah kode. Ia serahkan kertas itu pada Alia. Hanya 4 baris. Kutitipkan berita pada desir angin, yang singgah di menara putih penuh zikir. Jika tak sampai tulisan ini pada muara, maka izinkan rinduku menyatu dengan tanah suci. Air mata Alia tak tertahan. Paman Ibrahim membisik pelan. Rindunya tak pernah berakhir. Ayub lalu menunjuk kalung emas yang tergantung di tangan Alia. Itu bukan sekadar kalung. Itu kunci. Ada satu loker di ruangan bawah tanah perpustakaan lama, yang kini telah berubah jadi museum literasi kota suci. Loker itu milik ayahmu. Hanya kunci itu yang bisa membukanya. Malam itu, Alia memeluk buku catatan ayahnya, kalung kunci di genggamannya, dan puisi dalam genggaman. Ia tahu, hari esok akan membuka pintu terakhir yang mungkin membawa segalanya pada cahaya, atau mengubur seluruh kebenaran dalam diam. Saat malam menyelimuti Mekah, Alia duduk menghadap Ka'bah. Di antara jutaan manusia yang bersujud dalam rindu, ia berbisik dalam hati. Jika aku harus kehilangan segalanya untuk mengungkap ini, maka biarlah hanya Allah yang tahu. Dan angin malam pun berhembus, seperti menjawab doa yang tak terucap. Pagi menjelang dengan lembut. Udara kota suci mengantarkan aroma tanah dan zikir yang tak pernah berhenti. Alia berdiri di depan bangunan tua yang dulunya perpustakaan, kini menjadi museum. Ia memegang erat kalung kecil pemberian ayahnya. Ayub menemaninya dari jauh. Sementara Paman Ibrahim mengurus izin masuk khusus. Di lorong bawah tanah yang sepi, dinding-dinding batu menyimpan sunyi yang panjang. Alia berdiri di depan satu loker berwarna perunggu, dengan nomor yang tergores samar, 33. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci. Sekali putar, terdengar klik halus. Pintu loker terbuka perlahan, dan di dalamnya tergeletak sebuah map coklat tua yang hampir lusuh, bersama satu lembar surat yang dilipat rapi. Alia mengambil surat itu lebih dulu. Isi surat itu ditulis dengan tangan ayahnya. Untuk anakku, jika kau menemukan ini, berarti kau sudah cukup kuat untuk tahu. Aku pernah mencintai seorang perempuan, dan ia mencintaiku dengan diam yang tak pernah meminta kembali. Tapi aku juga mencintai kebenaran, dan memilih jalan yang membawaku jauh dari segalanya. Jika kau bisa membawa tulisan ini ke tempat yang tepat, maka rindu kami akan berakhir di sujud yang sama. Tangis Alia pecah di ruangan sunyi itu. Di balik map, tersimpan lembaran-lembaran bukti penyalahgunaan dana wakaf yang dulu coba dibongkar ayahnya. Data-data, laporan rahasia, nama-nama yang pernah menutup mulut media. Semuanya tersusun rapi, masih utuh, seolah menunggu seseorang yang cukup berani untuk membukanya kembali. Paman Ibrahim membuka lembaran itu satu persatu. Matanya membelalak. Ini bisa membuka luka lama kota ini. Tapi Alia menatapnya dengan yakin. Aku tak akan menerbitkan semuanya. Aku hanya ingin satu hal, menyampaikan rindu ayah pada satu perempuan yang masih menunggu. Sore itu, di halaman rumah sederhana tempat Al-Mahfudzah dulu tinggal, Alia mengetuk pintu kayu yang telah retak di beberapa sisi. Seorang perempuan tua membukakan pintu. Matanya sayu, tapi bersinar saat melihat Alia berdiri di hadapannya. Tanpa kata, Alia menyerahkan buku catatan ayahnya. Perempuan itu membuka perlahan, dan begitu matanya menyentuh tulisan pertama, bibirnya bergetar. Ini tulisan tangan yang aku kenal, ucapnya.
Air mata mengalir tanpa ditahan. Al-Mahfudzah duduk di kursi tua, memeluk buku itu seolah memeluk kembali masa yang dulu hilang. Dia menitipkan segalanya padaku, bisik Alia. Rindunya, penyesalannya, dan cinta yang tak pernah usai. Perempuan itu tersenyum dengan wajah yang sejuk. Kau mirip dengannya. Bukan wajahmu, tapi keberanianmu. Alia lalu mengeluarkan surat terakhir dari ayahnya dan menyerahkannya. Al-Mahfudzah membaca pelan, lalu menatap Ka'bah dari jendela rumahnya. Jika aku masih punya satu permintaan, katanya pelan, izinkan aku sujud sekali lagi, di tempat kami pernah saling mendoakan, di Masjidil Haram. Malam itu, Alia mendorong kursi roda Al-Mahfudzah melewati kerumunan jamaah. Mereka berhenti di sisi yang sunyi, di bawah langit hitam yang dipenuhi cahaya lampu. Dan ketika adzan berkumandang, suara rindu memenuhi hati mereka. Di sujud terakhir itu, satu cinta kembali berpulang. Dan ketika Alia berdiri, ia tahu, rindu yang dibawanya jauh-jauh dari tanah air, akhirnya menemukan pelukannya sendiri. Bukan pada sosok, bukan pada kenangan, tapi pada keyakinan bahwa Allah menyatukan semua yang ditulis oleh takdir pada waktu yang paling sempurna. Setiap rindu yang tertanam dalam hati seorang hamba, sejatinya adalah ujian dari Allah. Ia bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, jika diiringi dengan niat yang benar dan tujuan yang suci. Rindu pada seseorang, tempat, atau masa lalu, bukan untuk disesali, tetapi untuk dijadikan jembatan menuju sujud yang lebih dalam, doa yang lebih jujur, dan hati yang lebih lapang dalam menerima takdir Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Pernyataan, cerita, peluk rindu dari Masjidil Haram. Ini adalah kisah fiktif. Nama, tokoh, dan alur dibuat seolah nyata untuk menggugah rasa, membuka makna, dan mengajak kita merenung, bukan untuk disamakan dengan kisah atau tokoh nyata. Semoga hikmahnya bisa tertanam di hati dan menjadi cahaya dalam langkah. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu menyukai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar bisa terus mengikuti kisah-kisah lainnya yang menghangatkan jiwa dan menenangkan hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.